Saya tertegun beberapa saat yang lalu, kurang lebih 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Begitu juga saya menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Pak Jokowi. Saya mendapat kajian-kajian strategis, kajian-kajian intelligence dari kedua blok di dunia, blok barat dan blok timur. Saya terkesima. Kajian-kajian ini membuat ramalan ke depan. Dan di antara kesimpulan kajian tersebut ada yang berbunyi bahwa Indonesia ini negara yang sangat kaya, dan berpotensi untuk menjadi negara yang sangat kuat dan sangat makmur. Asal, ini penilaian orang luar ya. Dengan catatan pemimpin-pemimpinnya, elitnya bisa bekerja sama. Ini kajian tersebut saya langsung serahkan ke Pak Jokowi. Dan saya sampaikan ke rekan-rekan saya. Ini orang lain menilai kita. Dan sekarang keluar hitungan-hitungan ekonomi. Ternyata kita memiliki sumber-sumber alam yang sangat strategis. Yang dibutuhkan untuk hidup dalam alam modern abad ke-21. Kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Kalau kita bergabung dengan Filipina, kita menguasai 2/3 cadangan nikel di dunia. Kita punya bahan untuk aluminium, boksit. Para pakar ceritakan sama saya, cadangan boksit kita untuk aluminium bisa untuk ratusan tahun. Tidak akan habis-habis. Dan aluminium sangat dibutuhkan untuk kehidupan modern. Dan mineral kritis, uranium, thorium, kita semua ada. Apalagi emas. Ternyata tiap ada gunung berapi, ada emas. Seluruh Nusantara ini penuh dengan emas. Tinggal kau cari emasnya di mana. Tapi ada, saudara-saudara, ini saya cerita dalam penutupan kongres. Masalahnya kalau Prabowo dikasih podium, ya di situ dia akan ceramah. Saya lihat ada kopi di sini. Boleh Pak, saya izin. Jangan salahkan saya ya kalau... Saudara-saudara, inti daripada yang saya ingin sampaikan. Dengan penilaian orang luar dan hitungan semua institusi, kita berpotensi, ekonomi kita berpotensi akan menjadi ekonomi kelima atau keempat di dunia. Bayangkan. Kita mungkin sekarang sudah mendekati banyak negara G20. Diramalkan kita akan menjadi negara keempat kelima. Kita akan lebih besar, lebih kuat ekonomi kita daripada Inggris, daripada Jerman. Bayangkan, kita nggak begitu ngerti. Kita
sudah ratusan tahun di brainwash bahwa kita bangsa yang kalah. Jadi saudara-saudara, ini data, ini angka. Dan ekonomi kita lumayan. Jadi saya ini sedih. Kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin. Caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Sedikit negara 2,5% inflasi. Dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. Kita pulih dari COVID. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin dunia mengakui, bahkan kaget, bagaimana bisa Indonesia termasuk paling cepat, paling baik pulih dari pandemi COVID-19. Kenapa? Karena leadershipnya Pak Joko Widodo. Saya saksi, begitu COVID-19 hampir semua menyarankan ke Pak Jokowi lockdown total. Lockdown. Dan banyak negara melaksanakan lockdown total. Banyak negara. Beliau mungkin punya insting. Beliau tolak. Beliau tidak mau lockdown. Kalau lockdown, bagaimana rakyat kita? Rakyat kita, wong cilik ini bagaimana? Pedagang warung Tegal kalau tidak boleh keluar dari rumah, dia makan apa? Risiko, tapi keputusan yang tidak lockdown ternyata membangkitkan kita kembali dengan waktu yang cepat yang mengagetkan banyak negara di dunia. Ini pengakuan dari WHO sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya ini bukan membela ya. Tapi saya ingin selalu mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Tadi sahabat saya Pak Surya mengatakan, tidak ada orang yang tanpa kelemahan. Tidak ada orang yang tanpa kekurangan. Tapi saya gunakan kesempatan ini sekali lagi untuk kesekian ratus kali dimanapun saya menyampaikan, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari sejarah. Mari kita sekarang cari titik-titik pertemuan. Jangan cari titik-titik perpisahan. Karena itu, waktu saya masih awal-awal, belum resmi, tapi waktu quick count dan sebagian real count sudah menunjukkan bahwa saya penerima mandat. Saya ingat Pak Surya Paloh dan Nasdem salah satu pertama di Indonesia yang mengucapkan selamat kepada saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.